Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan Emenko, selamat datang di channel YouTube kami, Sharing Pajak Emenko. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan atas partisipasinya dalam webinar yang telah kami adakan pada tanggal 12 September tahun 2020. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan pada saat webinar kemarin. Untuk sebagian pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Bapak Muhnur Kholis dan juga Bapak Jafar pada saat webinar berlangsung. Kemudian untuk beberapa pertanyaan akan dijelaskan oleh Bapak Muhnur Kholis. Baik, untuk Bapak Muhnur Kholis sudah bersiap, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, dari Ibu Rofiatun, Akademi Fisioterapi YAB. Pertanyaannya, apakah ada contoh SPT pribadi? Bagaimana jika kita mendapatkan hibah kendaraan? Apakah juga termasuk aset kita? Saya sampaikan ketika di webinar tanggal 12 September 2020 kemarin bahwa SPT itu isinya ada 3 hal, 3 unsur, ada penghasilan, ada harta, ada hutang. Apa yang dimaksud harta itu adalah ada 2 sisi ya, ada aspek legalitasnya, aspek substansinya, faktanya. Secara legal mungkin itu miliknya orang lain, ya karena suratnya atas nama orang lain. Tetapi secara faktanya kalau kita yang menguasai, maka itu milik kita. Dan ketika milik kita tidak ada yang keberatan, maka di SPT kita harus kita masukkan di dalam daftar harta. Nah, kalau harta masuk otomatis kan ada sisi ini penghasilan atau bukan ini. Karena kita memiliki tambahan kemampuan ekonomis, tambahan kekayaan di situ. Nah, Undang-Undang Pajak kita mengatur ada hibah yang tidak kena pajak. Yaitu apa? Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas ke bawah, kemudian 1 derajat. Jadi hibah itu hanya tidak kena pajak kalau kita terimanya dari orang tua atau dari anak kita. Nah, hibah ini ketika diterima dari orang lain di luar ayah, di luar orang tua dan anak kita, maka hibah ini di SPT masuk di harta, ya, dan senilai 200 juta misalnya, maka di SPT kita di sisi penghasilannya harus bertambah juga senilai 200 juta, ya. Ini jawaban untuk Bu Rofiatun, ya. Baik, cukup jelas ya penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Muhnur Kholis. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Dari Santi di Medan. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, apakah seorang WPOP yang dibuatkan NPWP secara jabatan atas harta yang dimiliki dan diperoleh di tahun 2007 namun tidak pernah dilaporkan, jika terjadi pemeriksaan pajak, apakah maksimal jangka waktu pemeriksaan adalah tetap 5 tahun ke belakang? Lalu, apakah PP 36 tahun 2018 tentang pas final ada masa berlakunya? Sama ya, jadi untuk kriteria pemeriksaan pajak atau kriteria penetapan pajak itu berlaku 5 tahun. Ya, Undang-Undang Pajak kita ada di pasal 12. Dalam waktu 5 tahun, Dirjen Pajak dapat menetapkan SKP gitu ya. Artinya apa? Ketika udah lewat 5 tahun, kantor pajak nggak bisa menetapkan lagi. Tapi kalau wajib pajaknya mau melaporkan sendiri, SPT kita tahun 2007, silakan saja. Tidak ada larangan. Ya. Tapi buat apa? Wong itu sudah inkrah, sudah daluarsa. Ya. Makanya kalau bisa, tetap laporkan di SPT mulai tahun sebelum kadaluarsa. Misalnya, sekarang tahun 2020, maka yang sudah daluarsa adalah tahun 2014. Maka buatlah SPT 14, 15, 16, sampai sekarang. Masukkan itu aset 200 juta itu. Ya. Tetapi kemudian kalau kita sudah ikut tax amnesty misalnya, tax amnesty, kita ikut ada yang terlewat. 2016 ikut amnesty, ternyata terlewat nih aset ini. Mobil 200 juta ini belum masuk. Maka berlakulah nanti di situ di pertanyaan yang kedua, apakah PP 36 ada masa berlakunya? Nah, masa berlakunya tidak ada. Khusus bagi yang sudah ikut tax amnesty itu terus ya, narik terus sampai nanti suatu kapanpun nanti, sampai nanti undang-undangnya dicabut. Ya, bagi yang ikut tax amnesty, PP 36 mengharuskan yang terlewat mengungkap harta pakailah pas final ini, maka bayarlah 12,5%
atau 30%, ya, ada pilihan-pilihannya, ya. Nah, kemudian kalau yang bersangkutan ini belum ikut teks amnesti, apa yang dilakukan? Ya pembetulan SPT saja. Pembetulan SPT saja, selesai, ya. Apakah harus bayar pajak? Tidak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena penghasilannya diperoleh tahun 2007 dan tahun itu sudah daluarsa. Maka bikin SPT 2014, masukkan harta. Tidak usah masukkan hibahnya. Masukkan harta saja, tahun perolehannya 2007. Selamat kita. Ya, begitu Mbak Santi dari Medan. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Dari Dewi, Jogja. Pertanyaannya, jika SPT perlu direvisi dikarenakan laporan keuangan perusahaan salah, apa saja konsekuensinya dan batas maksimal revisi berapa lama? Terima kasih. Ya, jadi setiap kesalahan itu selalu bisa dilakukan revisi. Undang-undang kita mengatur di pasal 8, ya. Pasal 8 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak diberikan hak membetulkan sampai kapanpun, nggak ada batasnya. Nah, akan dibatasi kalau kita sudah diperiksa. Ketika diperiksa, kita nggak bisa mengajukan pembetulan lagi atas tahun yang diperiksa itu. Gimana membetulkannya kalau diperiksa? Berikan data ke kantor pajak, ke pemeriksanya. Pak, ini saya salah, Pak. Nanti pemeriksa yang akan mengoreksinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penetapan perhitungan oleh pemeriksa. Ya, namanya surat ketetapan pajak. Oke. Maksimalnya kapan? Ya, nggak ada maksimalnya untuk revisi. Ya. Baik, Ibu Dewi, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Nur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Cecilia Ramola. Mau bertanya, Pak, kalau WPOP tahun 2015 sudah diperiksa di bulan Februari tahun 2020, apakah mungkin akan dilakukan pemeriksaan lagi? Lalu yang ingin ditanyakan, bagaimana jika kami sudah terima SP2DK dan kami telah menanggapinya, tetapi AR masih minta penjelasan lain? Apa mungkin bisa seperti itu? Kemudian mau tanya Pak, setelah menjelaskan SP2DK, apapun hasilnya itu, apa kami masih ada kemungkinan untuk dimintai penjelasan apabila AR-nya berganti? Lalu, surat apa yang kami terima setelah serangkaian penjelasan SP2DK? Kalau WPOP tahun 15 sudah diperiksa Februari 2020, apakah bisa dilakukan pemeriksaan lagi? Mau tanyakan bagaimana kami terima surat SP2DK. Dan telah kami jawab, tapi AR masih balas dengan pertanyaan yang lain. Apa mungkin bisa begitu? Ya. Jadi kalau sudah diperiksa, 2015 diperiksa nih misalnya, selesai 2020, apakah bisa diperiksa lagi? Jawabannya adalah bisa. Dalam hal apa? Dalam hal kantor pajak mendapatkan data baru. Ya, ketika diperiksa kita nggak ngasih data. Pemeriksa kantor pajak mendapatkan data di luar. Ada rekening bank yang belum pernah kita terima. Lalu dari kantor pajak melihat, oh ini ada omset yang belum masuk dari rekening ini. Maka pemeriksaan bisa dilakukan kembali. Nanti akan ditetapkan kembali hitungannya. Produknya apa? Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ada T-nya nanti. Diperiksa awal dapatnya SKPKB biasa, ya. Dendanya maksimal 24 bulan, 48%. Kalau diperiksa kembali nanti kurang bayarnya berapa? Dendanya 100%. Itu namanya SKPKBT. Kenapa 100? Karena kita dianggap waktu diperiksa tidak open, tidak kooperatif. Ya. Itu yang pertama ketika diperiksa. Kemudian sudah terima SP2DK, tapi AR nyurati lagi, dapat lagi. Apakah boleh? Boleh saja. Ketika AR, teman-teman di kantor pajak tidak meyakini jawaban kita, atau masih ada hal lain yang perlu digali, yaitu haknya dari AR mengeluarkan SP2DK. Ya. Kemudian mau saya tanyakan, Pak, setelah penjelasan SP2DK, apapun hasilnya, apa kami masih ada kemungkinan untuk diminta menjelaskan lagi apabila AR-nya berganti? Ya, ada kemungkinan ketika ada data baru, diperiksa saja bisa berulang lagi, apalagi cuman himbauan AR. Ketika ada data baru, ya nanti akan dipertanyakan kembali. Surat apa yang kami terima setelah serangkaian penjelasan SP2DK? Ya berarti ada berita acara atas yang dipertanyakan.
Nah, AR baru bertanya hal yang lain, yaitu haknya AR yang baru. Nanti ada berita acara lagi, gitu ya. Nah, surat apa yang kita terima? Nanti ada berita acara, pemberian penjelasan ya, penyelesaian tentang SP2DK ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oleh Brian Wisda Hafid dari Melia Laundry Group. Pertanyaannya, apakah setiap pemeriksaan selalu menghasilkan temuan? Belum tentu ya. Jadi undang-undang pajak itu ada klausul dalam waktu 5 tahun Ditjen Pajak boleh melakukan pemeriksaan, hasilnya bisa SKP kurang bayar. Jadi ada temuan, SKP lebih bayar, dikembalikan uang kita, atau SKP nihil, berarti nggak ada temuan apapun di situ. Ada kemungkinannya, ya. Tapi yang namanya pemeriksa itu biasanya pasti akan mendapatkan temuan, ya, walaupun sekecil apapun, ya. Biasanya itu di PPh badan itu pasti ada temuannya. Kalau pasal 21 mungkin nggak ada temuan. Pasal 23 nggak ada temuan, memang karena nggak ada objeknya. Tapi kalau PPh badan biasanya ada koreksi-koreksi biaya, ya. Oke, cukup jelas ya Pak Brian mengenai penjelasan dari Pak Nur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Yeni di Jakarta. Saya pernah mendapatkan SP2DK namun masih status cash close. Padahal kami sudah melakukan pembetulan dan melakukan pembayaran. Kami dapat info dari bagian pemeriksaan. Yang saya tanyakan Pak, bagaimana cara mengetahui SP2DK sudah close atau belum? Karena dari SP2DK ini lanjut ke pemeriksaan. Pertanyaan kedua, saya ada SKPKB dan STP untuk SKPKB-nya. Lalu kami melakukan keberatan untuk SKPKB, sedangkan untuk STP apakah dilakukan keberatan juga? Mohon pencerahannya untuk STP ini. Cara tahu SP2DK sudah close atau belum bagaimana ya Pak? Ya ada berita acaranya, ya ada berita acara antara AR dengan wajib pajak. Nanti ada tanda tangannya. Karena dari SP2 ini jadi lanjut pemeriksaan. Ya diperiksa ya gitu ya. Jadi sudah SP2DK kok masih diperiksa, berarti belum close. Sudah pun close tapi AR masih menganggap oh ini tidak sesuai dengan potensi yang ada. Jadi yang kita betulkan masih jauh di bawah potensi yang diestimasi oleh AR, maka ini bisa berlanjut kepada pemeriksaan ya. Yang kedua, saya ada SKPKB dan STP. Untuk SKPKB-nya kami lakukan keberatan, sedangkan STP-nya apakah dilakukan keberatan juga? Mohon pencerahannya untuk STP ini ya. Nah ini pertanyaannya harus agak detail ya. Jadi SKPKB ini atas apa, STP-nya atas apa ya. Mungkin penafsiran saya antara SKPKB dan STP ini saling berkaitan. Misalnya terkait dengan temuan omset yang tidak dibuatkan faktur pajak. Atas temuan omset maka keluar kurang bayarnya. Ya, maka keluarnya dengan SKPKB untuk menagih 10%-nya pokok pajaknya ditambah dendanya. Yang kedua ada STP untuk apa? Untuk kesalahan karena atas omset yang nggak dilaporkan tidak dibuatkan faktur pajaknya 2%. Ya, 2% ya dari DPP-nya. Nah, kalau hal ini yang terjadi, kalau kita mengajukan keberatan SKPKB, maka STP yang terkait SKPKB ini tidak perlu kita ajukan proses. Karena otomatis ketika SKPKB dikabulkan, maka STP-nya otomatis akan gugur dengan sendirinya. Karena omsetnya nggak ada sebetulnya, maka ini nggak perlu keluar. Ya. Tapi kalau STP yang lain, yang terpisah, misalnya keterlambatan setor, karena STP terlambat lapor, itu bisa kita mengajukan namanya bukan keberatan, tetapi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Ya. Jadi yang keberatan itu kalau terkait dengan SKPKB dan itu ada materi yang memang kita merasa tidak salah ya. Baik Bu Yeni, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Muhnur Kholis. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari DAK. Pertanyaannya, untuk tahun 2020 ini perusahaan kami mengalami defisit karena dampak COVID dan lain-lain. Terkait PPh badan,
kemungkinan besar kami akan lebih bayar banyak. Dan kalau lebih bayar, kemungkinan diperiksa pajak lebih besar. Bagaimana cara kami mengatasi hal tersebut di atas? Undang-undang kita membolehkan. Jadi ketika kita sudah lewat nih, tiap bulan sudah bayar PPh 25 sampai bulan April. Bulan April kita merasa sampai dengan Desember nanti kita akan kelebihan bayar besar. Maka di masa April ini kita bisa mengajukan satu permohonan yang namanya permohonan pengurangan PPh pasal 25. Ajukan permohonannya, kita buat realisasi sampai 4 bulan ini turun ya. Bahkan estimasi sampai Desember kita akan menurun lagi. Maka di situ nanti kita akan bisa mengajukan, Pak, ini kita bisa dipotong semuanya. Karena kalau kita bayar nanti pasti akan lebih bayarnya banyak. Ini bisa kita potong. Nah, ini ceritanya sudah terlanjur nih. Sudah sampai bulan September, ya bulan kita sudah bayar. Termasuk sudah manfaatkan insentif 50%, masih akan ada kelebihan bayar lagi ya. Nah, maka satu nih, mengajukan lagi bisa nggak? Bisa, nggak ada larangan kita mengajukan 2 kali pengurangan PPh pasal 25. Ya, tapi kalau ditolak bagaimana, Pak? Ya kalau ditolak, ya solusinya yang paling aman adalah, karena kalau kita biarkan itu nanti akan kelebihan bayar, ya kalau saya kadang-kadang di masa Desember, ya masa Desember ini PPh 25 kan harusnya dibayar tanggal 15 Januari. Maka Desember nggak usah bayar dulu nih, masa Desember. Tapi SPT harus segera masuk tanggal 5 sampai 10 ya. Sebelum tanggal 15, SPT kita harus masuk duluan. Dalam kondisi PPh 25 Desember tidak terbayar. Boleh nggak, Pak? Ya nggak ada larangan di situ. Ya, karena PPh 25 itu kan sebetulnya kita ngasih uang muka ke pemerintah. Kita kasih pinjaman ke negara. Titipan ke negara. Yang harus ditutup nanti difinalisasi di SPT. Ketika SPT-nya selesai sebelum tanggal 15 Januari, maka Desember ini kita nggak punya kewajiban untuk setor. Ya, karena sudah ditutup dengan SPT tahunan itu. Itu mungkin salah satu solusinya, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Bapak Sunu di Yogyakarta. Pertanyaannya, di masa pandemi ini pendapatan kami turun, maka kami mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 badan dan di ACC turun 60%. Setelah kami hitung-hitung, akhir tahun nanti kami tetap lebih bayar. Pertanyaannya, 1. Apakah kami masih bisa mengajukan penurunan angsuran lagi? 2. Jika akhir tahun masih lebih bayar, apakah bisa kita pindah bukukan ke masa pajak tahun berikutnya? 3. Apakah dampak dari langkah-langkah kami tersebut? Apakah akan diperiksa? Apakah kami masih bisa mengajukan penurunan angsuran? Jawabannya adalah masih bisa, karena nggak ada larangan. Ya, beda dengan pengurangan sanksi STP dibatasi 2 kali. Ini nggak ada aturan yang membatasi, maka mengajukan saja. Ya, namanya ikhtiar. Ya, kalau misalkan tidak diterima, ya tadi contoh yang tadi bulan Desember jangan bayar, tapi SPT segera masuk. Ya. Jika akhir tahun Desember sudah kita bayar, masih lebih bayar, apakah bisa pemindah bukuan ke masa pajak tahun berikutnya? Jawabannya tidak bisa kalau PPh 25. Nunggu penyelesaian SPT dulu. Ya. Karena belum ada kepastian nih yang dibayar sampai Desember itu tetap lebih bayar atau tidak. Penyelesaiannya hanya lewat restitusi. Nah, sekarang ada peraturan, kalau restitusinya lebih bayarnya masih di bawah 1 miliar, kita bisa langsung minta 1 bulan itu bisa cair, asalkan di bawah 1 miliar tanpa pemeriksaan. Ya, 1 miliar cair, nanti kemudian ada penilaian nih. Bisa jadi diperiksa, bisa jadi juga enggak. Ya, jadi ini pilihan yang bagus ya. Jadi ketika ada kelebihan bayar di bawah 1 miliar, silahkan, kita punya hak untuk mengambil langsung ya. Apakah dampak dari langkah-langkah tersebut? Apakah kami akan diperiksa? Kalau penurunan angsuran ya, itu bukan merupakan satu kriteria untuk yang diperiksa. Tapi yang poin 2 yang karena lebih bayar itu ya ada resiko pemeriksaan. Apakah kita memilihnya restitusi 1 bulan atau permintaan setahun? Restitusi pendahuluan atau restitusi biasa ya, sama-sama punya resiko diperiksa ya.
Baik, cukup jelas ya Pak penjelasan dari Bapak Muh Nurholis. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dokter Gigi Wiwi, Rumah Sakit Sadewa. Pertanyaannya, wajib pajak strategis kan banyak banget. Apakah wajib pajak yang tidak strategis atau WP lainnya yang pasokan pajaknya sangat kecil, misal klinik-klinik kecil, ada potensi besar untuk diperiksa? Mengingat klinik-klinik kecil ini banyak yang nggak paham pajak, lapor hanya SPT tahunan, SPT masa PPh pasal 21 juga tidak dilaporkan. Lalu, banyak saya jumpai usaha-usaha kecil, terutama teman-teman klinik kecil, pada saat pendaftaran akta yayasan atau akta PT-nya menyerahkan harta PT atau yayasan yang sangat besar, bahkan lebih dari nilai seluruh aset real yang ada. Apakah ini berpengaruh pada pajaknya atau tidak? Ya, namanya resiko pemeriksaan, setiap orang yang punya NPWP, setiap entitas yang punya NPWP, itu pasti ada resiko dilakukan pemeriksaan. Hanya ada resiko besar, resiko sedang, resiko kecil, ya. Nah, resiko yang mana yang untuk klinik ini bisa diperiksa kemungkinannya? Ya misalnya klinik ini kecil tapi ramai, ya, kecil tapi ramai, ya, banyak parkiran motor, banyak pasien. Nah, ini bisa memberikan daya tarik kepada teman-teman di kantor pajak untuk menanyakan, mendatangi, ya, menghimbau dan seterusnya. Ini namanya resiko pasti ada. Banyak saya jumpai usaha-usaha kecil, terutama teman-teman klinik kecil, pada saat pendaftaran akta yayasan atau akta PT-nya menyertakan harta PT atau yayasan yang sangat besar, ya. Bahkan lebih dari nilai separuh aset real yang ada. Berarti ini fiktif, ya. Apakah ini berpengaruh pada pajaknya atau tidak? Kalau terkait yayasan atau PT-nya itu nggak ada pengaruh ketika ada in-bank, ketika ada modal awal yang masuk. Nah, bisa jadi yang bermasalah adalah pemilik dari pihak-pihak ini, pihak yang menyetor ini. Faktanya dia nyetor misalnya uang 100 juta, tapi di akte tertulis dia setornya 1 miliar. Maka pajak nanti akan dapat akses data, dia punya uang 1 miliar, ya, untuk setor modal. Nah, inilah nanti yang akan ditanyakan oleh kantor pajak. Dari mana kamu setor 1 miliar ke PT ini? Yang dibaca 1 miliarnya, bukan realnya. Nah, ini bisa bermasalah, ya, ketika kita tidak bisa menjelaskan dari mana uang 1 miliar itu, ya. Intinya pengaruhnya ada pada pihak yang menyetorkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dio di Jogja. Saya mau menanyakan Pak, tempat usaha saya sebagian besar adalah penjualan ekspor. Ketika saya melakukan ekspor, maka juga akan terbit PEB. Lalu ketika ada surat PEB, apakah kita perlu membuat faktur keluaran? Ketika ada surat PEB tidak perlu membuat faktur keluaran. Ya benar, ya. Jadi ada aturan bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, salah satunya adalah PEB. Hingga kalau kita PKP, kemudian kita ekspor, kalau kita sudah buat PEB tidak perlu mengeluarkan faktur pajak lagi. Ya, cukup invoice, ada BL dan seterusnya, ya. Faktur pajak tidak diperlukan. Oke, cukup jelas ya Pak Dio atas penjelasan yang diberikan oleh Bapak Muh Nurholis. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Bapak Sunardi di BPR Arta Rahayu. Selamat siang Pak Nur, salam sehat, mohon pencerahannya. Pembayaran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan pembayaran PPh Badan Bank dibayar setiap bulan berdasarkan perhitungan laba bulanan. Sebagai contoh, laba kumulatif Januari sampai dengan November 100 juta, kemudian laba kumulatif Januari sampai dengan Desember 75 juta. Di sini ada penurunan ya Pak, 25 juta. Kemudian untuk perhitungan dan pembayaran pajak periode Januari sampai dengan November berdasarkan laba 100 juta. Lalu untuk periode Desember, realitanya pada periode tersebut mengalami penurunan laba sehingga pada tahun tersebut kelebihan membayar pajak.
Mohon solusinya apabila terjadi permasalahan seperti ini. 1. Apabila membayar pajak sesuai ketentuan, maka pada akhir tahun akan kelebihan pembayaran. Dan untuk restitusi akan sangat merepotkan karena pemeriksaan dan lain-lain. 2. Apabila membayar berdasarkan estimasi rencana bisnis, maka tidak sesuai dengan ketentuan. Pembayaran PPh 25 sesuai ketentuan. Pembayaran PPh Badan Bank. Pajak dibayar setiap bulan berdasarkan laba bulanan, ya. Contoh November laba kumulatifnya 100. Desember laba kumulatifnya 75. Berarti Desember masa itu rugi, ya. Rugi 25. Perhitungan dan pembayaran pajak periode sampai dengan November berdasarkan laba 100 juta. Betul, ya, dari kumulatif itu. Desember realitanya penurunan sehingga kelebihan bayar pajak. Mohon solusinya apabila terjadi permasalahan seperti ini, ya. Jadi bulan Desember itu kemudian tidak kelebihannya terus kita dapat restitusi, tidak. Di masa Desember artinya apa? Kita tidak perlu membayar PPh 25. Ya, bukan kelebihan membayar tapi kita nggak perlu membayar PPh 25, ya. Berarti yang sudah kita bayar Januari sampai November, ya, itu akan kelebihan nanti. Akhir tahun nanti akan ada kelebihan bayar. Di SPT akhir tahun lah nanti yang akan ada kelebihan bayar. Nah, di sanalah nanti kita harus meminta restitusi, ya, bukan harus, ya, pilihan kita mau minta atau tidak, ya. Kemudian apabila membayar pajak sesuai ketentuan, maka pada akhir tahun akan kelebihan membayar. Dan untuk restitusi pasti sangat merepotkan, ya, wajib pajaknya. Ya silahkan, ya. Kalau kita ingin tidak direpotkan atau menganggap restitusi itu sesuatu yang repot, ya jangan restitusi. Gimana caranya? Ya kita banyak koreksi-koreksi fiskal. Biaya-biaya apa kita bersihkan semuanya, yang tadinya rugi jadi laba. Yang tadinya labanya kecil jadi laba fiskalnya lebih tinggi. Maka nanti outputnya akan ada kekurangan bayar, ya. Apabila dibayarkan berdasarkan estimasi rencana bisnis, maka tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Memang ketentuannya kita tidak berdasarkan rencana kerja. PPh 25 yang dibayarkan berdasarkan rencana kerja itu hanya untuk BUMN, BUMD, dasarnya rencana kerja. Kalau kita BPR, perbankan, aturannya ya bulanan itu, laba yang terrealisasi di bulan yang bersangkutan. Oke? Sekian Q&A pada sesi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe YouTube kami. Serta sampai jumpa di pembahasan Q&A lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.